بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh Allah itu begitu gembiranya dengan taubat seorang hamba tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kegembiraan salah seorang kalian yang di atas untanya berada di tengah padang pasir yang luas. Tiba-tiba untanya lepas meninggalkannya, padahal di atas unta itulah semua makanannya dan minumnya. Akhirnya dia pun berputus asa menunggu kematian karena untanya telah hilang. Dia pun datang kepada satu pohon dan di sana dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut dan dia telah putus asa dari untanya telah hilang. Tatkala dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba untanya kembali lengkap dengan apa yang ada padanya. Seketika dia ambil tali unta tersebut, kemudian dia berkata karena gembira yang bersangkutan, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah hambaku belaka, akulah Tuhanmu. Kata Nabi, dia keliru, khilaf karena gembira yang bersangkutan. Orang kadang ketika gembira bersangkutan tak tahu apa yang diucapkan, tak terkontrol. Demikian juga ketika orang marah bersangkutan, ya karena gembira bersangkutan sehingga keliru dan mengatakan Tuhan Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Ya, ini yang kita bahas kemarin, bahwasanya perkataan kufur tidak melazimkan orang mengatakannya kafir. Ya, karena adanya berbagai penghalang-penghalang kafiran seorang yang diantaranya adalah ya mengucapkan kekufuran karena kekeliruan, karena kekhilafan. Ini dalil tentang gembiranya Allah tatkala kita bertaubat kepadanya Jalla wa Ala, padahal tak ada ambil untung dari kita. Wa yanbaghi huna an yu'lam, dan ada hal yang harus kita ketahui di sini, anna ilmal 'abdi bi hadhil asma'il 'azimah, ilmu hamba tentang nama-nama yang agung ini. Nama Allah Tuhan Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Mengenal nama-nama Allah ini, mengetahui maknanya adalah merupakan babun azim, pintu yang begitu besar, agung, linaili adil maqamat, agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap orang ini hamba, kita semua hamba, tapi kedudukan kita di sisi Allah bertingkat-tingkat, tak sama. Semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, paham apa nama-nama tersebut, apa di baliknya, bagaimana kita bersikap dengannya, dengan nama-nama tersebut, semakin tinggi pula lah kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Bagikan seorang penguasa semua rakyatnya, tapi tak sama tingkatan rakyat di matanya. Ada yang rakyat yang dekat kepadanya, ya, yang mengenalnya dengan baik, mengetahui keutamaannya, kemuliaannya, yang tulus mengabdi kepadanya. Apakah sama? Tak sama. Ya, demikian juga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita supaya naik tingkat, mendapatkan a'lal maqamat, kedudukan yang tinggi? Jawabannya, tambahlah ilmumu untuk mengenal Tuhanmu. Ilmu yang melahirkan sifat takut kepadanya, harap kepadanya, bergantung kepadanya, taubat selalu. Kata Syekh Abdul Razak,
wala siyama ma'a mujahadatin nafsi ala tahqiqi muqtadayatiha. Ya. Ini adalah merupakan bab yang agung untuk mendapatkan kedudukan tinggi, apalagi dibarengi dengan kesungguhan diri, jihad, bersungguh-sungguh untuk berusaha melesasikan segala macam konsekuensi daripada nama-nama tersebut. Ya, kita tahu namanya tawwab, melazimkan kita selalu bertaubat kembali kepadanya. Ya, tahu namanya afu, kita senantiasa berupaya minta kepadanya ampunan agar menutupi dosa-dosa kita. Wa min luzumil istighfar, di antara konsekuensinya adalah melahirkan sikap istighfar yang terus-menerus. Kita basah lidah kita dengan kata-kata astaghfirullah terus-menerus. Daripada dibasahi dengan riba, dibasahi dengan namimah, menyebutkan kejelekan si A, si B, si C. Dia basah lidahnya dengan kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil duduk di mana dia berada, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Wa talabil afi, senantiasa memohon kepada Allah ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan, Engkaulah Maha Pengampun, Kau menyukai sifat pemaafmu, maka ampunkanlah aku, dan seterusnya. Wa dawami taubah, selalu bertaubat kepada Allah. Wa raja'il maghfirah, selalu mengharapkan ampunan Allah. Wal bu'di anil qunut, jauh daripada sifat putus asa daripada rahmat Allah yang luas. Wa ta'azumi ghufranidz dzunub, ya, jauh daripada sikap putus asa dan merasa mustahil diampunkan dosa-dosanya. Tidak, dia selalu berharap, besar harapannya kepada Allah akan mengampuni dosa-dosanya selalu kalau dia berdosa dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Fahuwa subhanahu ghafurun afuwun ghafur, dialah Tuhan yang Maha Pemaaf, Pengampun. La yata'azumahu dhanbun an yaghfirahu mahma balagha dzanbu wa 'azamal jurmu. Tak berat baginya memaafkan hamba meski dosanya begitu besar, begitu berat. Wal 'abdu 'ala khairin 'azimin ma dama taliban 'afwa rabbih. Sungguh seorang hamba senantiasa dalam kebaikan yang agung, kebaikan yang banyak, selama terus-menerus meminta kepada Tuhannya ampunan, rajian ghufranah, mengharapkan daripadanya ampunan-ampunannya. Kata beliau, ta'ammal fi hadzal maqami ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Perhatikanlah kedudukan ya ini dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, fima yahkihi an rabbih, dari apa yang Nabi kisahkan dari perkataan Tuhannya Azza wa Jalla. Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamban, hamba telah berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi, dia pun berkata, Tuhan, aku telah berbuat dosa, ampunkanlah aku. Faqala tabaraka ta'ala, Allah pun menjawab, Tuhan yang maha berkah lagi maha tinggi, aznaba 'abdi dzamban, sungguh hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, dan dia sadar dia telah berbuat dosa dan dia tahu hanya aku Tuhan yang mengampuni dosa atau menghukum dosa. Tsumma ada, setelah taubat dia kembali lagi berbuat dosa. Itulah kita. Hari ini nyesal, lusa buat lagi, setelah sebulan buat lagi. Tak putus kita berbuat dosa, tak putus pula rahmat Allah dan ampunannya. Kembali dia berbuat dosa dan berkata, Allah aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia sadar dia punya Tuhan ya yang mengampuni dosa-dosa. Hanya Tuhan Allah yang mengampuni dosanya atau menghukumnya jika dia berkehendak. Ya, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, abdi adznaba dzamban, ternyata hambaku itu buat lagi dosa. Berapa kali udah? 3 kali buat dosa. Fa'alim anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, dia sadar
Dia punya Tuhan yang akan menghukum dosa-dosanya jika Allah berkehendak, atau mengampuninya jika mau. Maka dia bertobat. Ya. Faqala tabaraka ta'ala. Maka Allah berkata Jalla wa'ala, ya, kali berikutnya, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu daripada dosa-dosa. Qad ghafartu laka, aku telah ampunkan dosa-dosamu. Maknanya, madum tataiban, awahan muniban, selama engkau terus bertobat, terus senantiasa merintih di hadapanku, kembali kepadaku, setiap itu pula aku akan ampuni ketergelinciranmu, dosa-dosamu. Allahu Akbar. Berapa ratus ribu kali kita berdosa tak terhingga, hanya Dia yang tahu. Jalla wa'ala. Ya, tapi Dia berikan kepada kita ampunan tatkala kita bertobat. Kecuali telah muncul dua tanda, barulah ketika itu habis taubat itu, pintunya tertutup. Kapankah dia? Ruh kita sudah sampai ke kerongkongan. Keluar ruh dari bawah, ditarik sampai ke kerongkongan, tinggal keluar saja. Ketika itulah tak guna taubat. Yang kedua, ketika matahari terbit di arah barat. Selama belum muncul dua tanda ini, senantiasa Allah membukakan pintu taubat bagi kita hamba-hambanya. Wa abwabu afwihi wa ghufranihi maftuhah. Senantiasa pintu maaf dan ampunannya terbuka. Walam yazal wala yazalu afuwan ghafura, dan Dia pun senantiasa mengampunkan hamba-hambanya, memaafkan hamba-hambanya. Afuwan ghafura. Waqad wa'ada bil maghfirah, Dia telah janjikan kita dengan ampunannya. Wal afu liman ata bi asbabiha. Ya, ampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang berupaya mengerjakan sebab-sebab Allah mengampuninya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman taba. Sungguh benar-benar aku Tuhan penerima taubat bagi yang mau bertobat. Apa konsekuensi taubatnya? Wa amana wa amila salihah. Setelah dia berbuat dosa, dia bertobat dengan beriman kepada Allah, beramal saleh. Inilah sebab-sebab taubat diterima. Tsumma ihtada, kemudian tetap di atas petunjuk. Kalau salah lagi, kembali lagi. Ya, beriman, beramal saleh, kemudian kembali di atas petunjuk berjalan. Kalau kita tersesat jalan, kembali ke jalan yang lurus. Ya. Selama kita belum masuk ke jurang, masih bisa kita sampai ke tujuan. Begitulah kita. Selalu kita tersesat salah jalan. Allah inginkan jalan yang terbentang lurus. Kadang-kadang syahwat menggiring kita belok kanan, belok kiri. Tatkala telah sampai, ya, pada kita sadar telah pada jalan yang salah, segera kembali. Karena kalau kita teruskan, ujungnya adalah jurang dalam. Ya, binasalah kita. Allahumma munna alaika, Allahumma munna alaina bi'afwik, ya Tuhan Jalla wa'ala, berilah kepada kami maafmu, wa akrimna bi ghufranik, muliakan kami dengan ampunanmu, wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. InsyaAllah, ikhwati fillah, kesempatan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah berikutnya, yaitu Al-Aliyyul A'la Al-Muta'al, Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliyyul A'la, di atas segala makhluknya.